Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kepemimpinan, di mana di dalam Quran dibentangkan berbagai kemungkinan munculnya pemimpin di dunia Islam, baik melalui apa yang disebut dengan khalifah, apa yang disebut dengan imamah, wali, atau orang yang diberi kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau raja. Nah, berbagai kemungkinan munculnya pemimpin itu untuk membawa umat ke arah tujuan yang semakin adil, semakin makmur. Namun di atas semuanya, tentu di dalam skenario Allah Subhanahu wa taala yang tadi dibacakan oleh imam, sehingga terinspirasi ketika imam baca surah As-Saffat, ada dua ayat yang penting yang merupakan tujuan akhir daripada perjalanan umat Islam di dunia ini. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah As-Saffat, Surah As-Saff ayat 8. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Mereka akan tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang kafir membencinya. Ayat nomor 9. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Ini dua ayat ini merupakan tujuan akhir daripada skenario bergilirnya muncul pemimpin-pemimpin di dalam dunia Islam. Mari kita baca. Yuridu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yuridu liyutfi'u nurallah. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah. Mereka hendak memadamkan agama Islam. Mereka hendak mengalahkan agama Islam. Kita terasakan saat ini, saat yang lalu pun yang akan datang, mereka akan memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala melalui inisiatif, melalui kegiatan-kegiatan yang berbau kapitalis, komunis, LBGT dan sebagainya. Segala hal-hal yang ingin menentang agama Islam. Liyuridu liyutfi'u nurallah, cahaya Allah, dengan biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka.
dengan mulut-mulut mereka. Artinya terang-terangan. Mereka lakukan itu dengan terang-terangan, dengan terencana, dengan sengaja akan menghancurkan agama Islam. Ya, biafwahihim itu dengan mulut mereka, artinya jelas, terang-terangan, tidak malu-malu, kira-kira ya. Tapi wallah mutimmu nur, wallahu mutimmu nuri, tapi Allah menetapkan, berketetapan untuk menyempurnakan cahayanya. Allah menetapkan akan terus memajukan, menumbuhkan agama Islam. Jadi dari perjalanan umat Islam pada saat kita hancur, runtuh di Turki tahun 1924 dengan munculnya rezim anti-Islam, hancurnya Islam di Spanyol, timbul tenggelam, hancurnya, gelapnya situasi Islam di Indonesia. Namun Allah, wallahu mutim nurihi, akan tetap menyalakan ajaran-ajaran Islam, ya. Walau karihal kafirun, walau karihal kafirun, walau orang-orang kafir tidak menyukainya. Kita lanjut, ya. Walladzi arsala rasulahu, dia yang mengutus rasulnya dalam rangka, ya, akan tetap bercahaya di dunia ini, maka dia mengutus rasulnya, ya, seorang rasul. Walladzi arsala rasulahu, dengan apa? Dibekali dengan apa? Ya, seorang rasul dibekali dengan apa? Ya. Bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk dan agama yang benar. Artinya dengan petunjuk itulah umat Islam, ya, bergerak betul-betul mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang benar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyuzhirahu ala dini kulli, agar memenangkan atas agama-agama yang lain. Walau karihal musyrikun, walau karihal musyrikun, walau orang musyrik tidak menyenangi. Makanya sering kita dalam menutup, dalam takbiran, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Walaupun orang kafir, orang musyrik, orang munafik tidak menyenanginya, ya. Itulah gambaran akhir daripada perjalanan di dalam estafet kepemimpinan itu. Jadi kita sudah mempelajari, ya, ada 5 kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mengangkat pemimpin, ya. Nah, kalau kita sudah mengkaji, ya,
memahami begitu besar, begitu luas yang dibentangkan Al-Quran mengenai kepemimpinan, insya Allah kita tidak akan menjadi golongan yang ficik, yang sempit. Artinya sepanjang umat Islam berjalan di dunia ini, kita kan ada waktunya, ada batasnya, ada tempatnya. Apa yang kita alami mungkin berbeda apa yang dialami oleh generasi-generasi yang dulu, dengan generasi-generasi yang akan datang, gitu kan? Kalau generasi dulu mungkin mengalami kehidupan di dalam pemerintahan raja-raja, sultan-sultan, gitu. Ya sekarang tidak. Sekarang mudah-mudahan di dalam pemerintahan imamah, pemimpin, gitu. Karena terbatasnya waktu dan tempat. Kalau kita seandainya hidup di Brunei saat ini, sebagai orang Brunei misalnya, kita tidak bisa menerima lain selain sultan, raja Brunei, gitu. Itulah gambaran bagi kita. Mudah-mudahan dengan kita banyak belajar, kita memahami, dan kita ingat pesan daripada Nabi Musa alaihissalam, dimanapun, dalam situasi bagaimanapun, tidak lain tujuan kita adalah menjadi orang takwa, menjadi orang yang takwa. Nah, di dalam berusaha menjadi orang yang takwa, semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin tinggi. Itu Al-Quran membentangkan sebenarnya, Walaupun Al-Quran mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, kitab yang tidak ada keraguannya lagi, menjadi petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi mari kita pelajari Al-Quran dan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa melihat, bisa menjalani ketakwaan yang semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Mengapa kita menganggap bahwa Al-Quran ini membimbing kita, menjadi orang yang semakin bertakwa, semakin tinggi, semakin tinggi. Karena ada ayatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, ada kata itu, ada kata paling. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di dalam Al-Quran. Sehingga kita punya dugaan, punya pencarian bahwa takwa itu bertingkat-tingkat. Dan kita alhamdulillah sudah menemukan tingkatan-tingkatan takwa di dalam Al-Quran itu ada 7. Soal 7, 8 atau berapapun tidak usah kita pikirkan. Yang penting ada peningkatan takwa di dalam Al-Quran. Kalau kita telusuri, mudah-mudahan kita akan semakin memahami bahwa ketakwaan itu bisa dicapai dengan setinggi-tingginya, karena Allah sudah menggambarkan bahwa orang takwa itu bertahap-tahap, bertingkat-tingkat. Saya kira mudah-mudahan, saya berpikir selesailah kita masalah kepemimpinan, Tapi tidak tahu apakah seperti subuh ini, Subuh ini saya pikir selesai, tapi
imam tadi membaca surah As-Saff. Terbayanglah oleh saya dua ayat ini. Dua ayat dalam menghadapi musuh-musuh Islam, ya. Allah tetap menyempurnakan cahayanya di dunia ini. Dan dia mengutus Rasulnya dengan bil huda wa dinil haq, dengan agama yang benar dan petunjuk yang benar. Jadi untuk kita memahami, untuk kita ikut berjuang, apapun yang bisa kita berikan tidak lain sesuai dengan petunjuk Al-Quran Karim. Karena jihad itu akan lebih kuat apabila memahami Al-Quran, ya. Saya kira cukup. Mudah-mudahan terpikir oleh saya untuk menyelesaikan, atau sudah selesailah kita akan menghadapi bulan puasa. Saya ingin membahas Al-Quran dengan ayat-ayat yang berkenaan dengan puasa, gitu ya. Ayat Al-Quran itu yang berkenaan buat puasa hanya 5 dari ribuan ayat, ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum